Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Setelah kemarin seri seri kepala 5 kita udah sempat bahas yaitu Samsung Galaxy A05s. Mulai nih bermunculan seri-seri barunya Galaxy A series buat tahun 2024. Salah satunya ini yang baru gua pegang ini adalah Samsung Galaxy A15. Nih, Galaxy A15. Sesuai dengan namanya, ini adalah penerus dari Samsung Galaxy A14. Ya kan, benar kan? A14. Dan sekarang keluar yang A15 ini. Tapi A15 ini juga ada dua version. Yaitu kayak yang gue pegang, Galaxy A15 LTE. Sama ada satu versi lagi yaitu adalah Samsung Galaxy A15 5G. Bedanya apa sih? Ya, bedanya jelas ada di koneksinya, ini masih pakai LTE, satunya lagi 5G, sama kalau nggak salah, yang versi 5G itu ada gyroscope-nya, yang ini nggak ada. Oke, mau kita buka langsung, tapi sebelum buka, kita lihat dulu deh ininya. Apa namanya, keterangan-keterangannya ya. Ini warna yang blue, dengan, kalau nggak salah ini RAM-nya 8 GB, ya, 8 GB RAM, terus storage-nya 256. Oke, kemudian masih segel. Ya udah, langsung kita buka ya. Oke, gue buka pakai ini aja. Buat robeknya. Nah, oke. Plastiknya nih emang. Ini. Nah, oke. Bisa nggak? Iya, ini dia plastiknya udah gue sobek. Oke. Singkirin dulu plastiknya, terus kita buka. Oh, karena masih ada stikernya nih. Oke. Nah, oke, udah kesobek. Sealnya kita keluarin. Paketnya seperti biasa, paketnya Samsung makin lama makin ekonomis. Ini HP-nya masih, dia nggak pakai plastik lagi ya, tapi sekarang pakai semacam apa nih, kertas burem. Kalau dulu mungkin gue sering bilang ini kertas kalkir, tapi nggak tahu sekarang masih disebut itu nggak sih, kertas burem lah. Kalau yang versi-versi sebelumnya itu pakai plastik. Nah, ini ada SIM ejector sama satu lagi ada kabel. Ya, ini kabelnya, SIM ejector sama buku-buku. Udah sih, itu aja isinya. Langsung kita coba nyalain HP-nya aja ya. Nah, ini dia warna blue. Ada varian yang dark blue atau black gitu, sama kuning. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Oke. Jadi belakangnya tuh kayak glossy gitu, tapi sampingnya tuh ini matte tuh. Nah, sama sekarang mulai dari series A15 ini deh kalau nggak salah. Dan untuk Samsung A series kedepannya ada satu ciri khas desain baru, yaitu adalah nyebutnya ini Key Island. Jadi bisa kelihatan nggak? Nah, jadi di bagian tombol volume sama tombol sleep wake buttonnya itu sekarang jadi ada semacam tonjolan gitu. Kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi kayak agak lebih menonjol sedikit gitu untuk bagian ininya. Frame bagian volume sama sleep wake button. Nah, ini kayaknya jadi salah satu ciri khas baru buat A-series keluaran 2024 nih. Oke, kita nyalain dulu. Belakangnya glossy, seperti biasa. Kalau glossy gini ya akan fingerprint magnet. Ini tadi gue pegang sedikit-sedikit aja udah langsung tuh kelihatan bekas-bekas jari. Oke, gue nyalain dulu. Gue setup dulu deh ya ininya.
Samsung Galaxy A15-nya. Oke? Oke, udah selesai untuk setupnya. First impression gue, smartphone ini cukup cukup menarik sih untuk di kelas entry level. Untuk di kelas entry level menariknya karena dia udah pakai Helio MediaTek G99. Helio MediaTek G99 untuk yang varian LTE. Kalau untuk yang varian 5G itu kalau nggak salah dia pakai MediaTek Dimensity 6100 ya kalau nggak salah ya. Dan itu sebenarnya katanya nggak beda jauh atau bahkan mungkin sama aja dengan Helio G99, tapi bedanya adalah kalau yang MediaTek Dimensity 6100 itu udah pakai 5G. Jadi untuk chipsetnya udah support 5G, sementara buat yang G99 ini belum support 5G. Kemudian softwarenya, softwarenya itu out of the box. Tadi gue udah cek juga, out of the box softwarenya itu dia udah langsung pakai One UI 6 One UI 6.0. One UI 6 lah bisa dibilang, dengan Android versinya udah Android 14. Bisa dibuktikan dengan control centernya yang sekarang udah kayak gini modelnya. Ini udah control centernya One UI 6 ya. One UI versi 6 udah kayak gini, beda sama yang One UI versi 5. Ini kabar yang cukup menggembirakan karena juga katanya ini bakal disupport software update sampai 4 tahun. Software update 4 tahun, security update 5 tahun. Correct me if I'm wrong, yang terakhir gue denger katanya sih kayak gitu. Cuman bisa jadi salah, tapi kalau nggak salah kayak gitu. Dan begitu keluar box, out of the box, udah pakai One UI 6 sama Android 14. Jadi kalau support 4 tahun ke depan, software OS update-nya bisa sampai Android 18. Nice. Untuk yang entry levelnya pun Samsung juga udah memperhatikan software-nya gitu. Nggak dibikin lebih lama dibandingkan yang versi premium mid-range, atau bahkan flagship-nya. Software-nya juga udah dapat Android yang paling terakhir, Android 14, dan One UI 6 atau One UI 6.0 gitu. Terus apa lagi yang mau dibahas? Jatuh box ya. Build quality-nya ya seperti smartphone entry level lah ya. Bukan sesuatu yang istimewa. Pakai Infinity U, nggak pakai punch hole, sama dagu bawah juga masih cukup tebal. Tapi ya dengan ini positioningnya di entry level dan dengan harganya dijual seharga untuk yang base modelnya itu 2.899.000 kalau nggak salah. Ini masih masuk akal lah, masih rasional lah, dan masih cukup menarik. Malah yang gue suka nih ininya nih dari tadi, frame samping-sampingnya yang matte. Gue jauh lebih suka daripada finishing belakangnya, karena glossy jadinya fingerprint magnet banget. Tapi sampingnya matte gue suka nih. Gitu. Ya wes, paling segitu dulu untuk hands-on plus unboxing Samsung Galaxy A15 yang versi LTE. Nanti kita bakal bikin video lebih lengkapnya ya untuk smartphone ini. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye. Bye-bye.